Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai manajemen permodalan bank syariah. Modal bank adalah jumlah dana yang ditanamkan dalam suatu perusahaan oleh para pemiliknya untuk pembentukan suatu badan usaha, dan dalam perkembangannya modal tersebut dapat susut karena kerugian ataupun berkembang karena keuntungan yang diperoleh. Sedangkan manajemen permodalan bank syariah adalah bagaimana mengatur modal sedemikian rupa sehingga masyarakat mau memberikan dananya untuk menambah modal bagi suatu bank. Kemudian bentuk-bentuk dasar modal bank. Yang pertama ada subordinate debt, yaitu hutang pada pihak lain yang pelunasannya hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya kewajiban pembayaran pada pembiayaan lainnya. Kemudian yang kedua ada preferred stock, yaitu sejumlah dana tertentu yang ditanamkan oleh pemilik saham yang kewajibannya untuk membayar dividen dalam jumlah tertentu hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya pembayaran atas pemilik dana. Kemudian yang ketiga ada common stock, yaitu modal dasar yang dimiliki oleh suatu bank yang biasanya terdiri dari dana saham, harga saham, di atas pari, cadangan modal, dan laba ditahan. Kemudian ada fungsi permodalan bank. Modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Menurut Johnson & Johnson, modal bank mempunyai 3 fungsi. Yang pertama ada sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Yang kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan. Dan yang ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. C. Sumber-sumber pemodalan bank. Untuk mendapatkan modal bank dapat diperoleh melalui berbagai sumber. Modal bank menurut George H. Hempel membagi modal bank dalam 3 bentuk, yaitu pinjaman subordinasi, saham preferen, dan saham biasa. Beberapa jenis pinjaman subordinasi dan saham preferen dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Dan saham biasa dapat dikembangkan baik secara eksternal maupun internal. Pinjaman subordinasi terdiri dari semua bentuk kewajiban berbunga yang dibayar kembali dalam jumlah yang pasti, dalam jangka tertentu. Penentuan sumber-sumber permodalan bank yang dapat didasarkan atas beberapa fungsi penting yang dapat dipengaruhi oleh modal bank. Misalnya, bila bank harus menyediakan proteksi terhadap kegagalan bank, maka sumber yang paling tepat adalah modal ekuitas. Modal ekuitas merupakan penyangga untuk menyerap kerugian, dan kecukupan penyangga itu adalah kritikal bagi solvabilitas bank. D. Sumber-sumber pemodalan bank syariah. Dalam pandangan syariah, modal pinjaman itu termasuk dalam kategori qard, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil atau mudharabah. E. Kecukupan modal bank syariah. Tingkat kecukupan modal sangat tergantung dari portofoli asetnya. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga dan membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominal items neraca tersebut dengan bobot risiko. Misalnya, pembiayaan pemilikan rumah KPR sebesar 1 miliar
dengan bobot resiko 50%, maka ATMR adalah 500 juta. ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominal dengan bobot resiko aktiva administratif tersebut. Misalnya, jaminan bank yang diberikan atas permintaan Pemda sebesar 1 miliar dengan bobot resiko 20%, maka ATMR adalah 200 juta. Setelah angka ATMR diperoleh, maka kebutuhan modal minimum atau CAR bank sedikit-dikitnya adalah 8% dari ATMR. Dengan membandingkan rasio modal dengan kewajiban penyediaan modal minimum, maka akan diketahui apakah bank telah memenuhi ketentuan CAR atau tidak. Penerapan CAR untuk perbankan Indonesia, baik bank nasional maupun internasional, harus memenuhi rasio kecukupan modalnya. Di bawah ini merupakan aspek-aspek penting bagi perbankan Indonesia, yaitu modal dibagi ke dalam modal inti dan modal perlengkapan. Modal inti tier 1, bila dalam pembekuan bank terdapat goodwill, maka jumlah modal inti harus dikurangkan dengan nilai goodwill tersebut. Bank syariah dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsur-unsur tersebut di atas sebagai modal inti, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Modal perlengkapan tier 2. Modal perlengkapan ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti, khususnya menyangkut modal pinjaman subordinasi. Bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena sebagaimana diuraikan di atas, pinjaman harus tunduk pada prinsip CAR, dan CAR tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri atau syarat-syarat yang diharuskan dalam ketentuan. Modal perlengkapan tier 3. Modal perlengkapan tier 3 adalah investasi subordinasi jangka pendek yang memenuhi kriteria Bank Indonesia sebagai berikut. Berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah, tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh, memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 tahun, tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dengan persetujuan BI, terdapat klausul yang mengikat bahwa tidak dapat dilakukan penarikan angsuran pokok, terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas termasuk jadwal pelunasannya, memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI. G. Aktiva tertimbang menurut resiko ATMR Bank Syariah. Risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko, baik yang berisiko rendah ataupun yang resikonya lebih tinggi dari yang lain. ATMR adalah faktor pembagi dari CAR, sedangkan modal adalah faktor yang dibagi untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas aktiva tersebut. Dalam menelaah ATMR pada bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri, atau kewajiban atau hutang, wadiah atau CAR dan sejenisnya, dan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil, profit and loss. Sharing investment account, yaitu mudharabah, baik general investment account, mudharabah mutlaqah yang tercatat pada neraca on balance sheet maupun restricted investment account
atau mudharabah muqayyadah yang dicatat pada rekening administratif atau off balance sheet. Kualitas aktiva produktif KAP. Aktiva produktif bank syariah dapat dibedakan atas A. Piutang penjualan, murabahah dan sewa ijarah. B. Investasi pada musyarakah, mudharabah, salam, istisna, persediaan, aktiva yang disewakan.